Setelah kami berdoa dan berpuasa, kami menyatakan ya Bapa, betapa kami memerlukan Engkau, betapa kami Tuhan bergantung kepada Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami ya Tuhan. Kuasailah, rajailah seluruh kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, apapun pelayanan Tuhan yang kami lakukan, besar kecil ya Tuhan, kami mau hanya nama Tuhan
berikan pada kami ya Tuhan. Sungguh pelayanan untuk Engkau itu ya Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan itu bukanlah menjadi beban bagi kami, tetapi menjadi suatu kehormatan, menjadi suatu kebanggaan, karena kami mengucap syukur, kami berterima kasih pada Raja segala Raja. Terima kasih ya Bapa. Sore hari ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman menguatkan, menyegarkan, membakar setiap roh kami para pelayan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Firman Tuhan singkat aja ya, karena kita masih panjang mau latihan juga ya. Saya cuma mau mengingatkan di sini, ya, setiap kita bersyukur bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Nah, ayat yang kita akan baca pada sore hari ini di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-3 dan 4. Ya. Ini kisah yang sudah kita tahu bersama tentang Kain dan Habel. Ya, saya akan bacakan Kejadian 4 ayat 3 dan 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan memindahkan Habel dan korban persembahannya. Ya, kita sudah tahu kisah ini bahwa persembahan Kain, ya, Kain dan Habel ini anaknya siapa? Adam dan Hawa. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi persembahan Habel, ya, menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita tahu kisah selanjutnya. Kemudian Kain marah, Kain membunuh adiknya karena cemburu, karena marah. Gitu. Nah, padahal kisah ini adalah sebuah kisah, pasti kita sudah bisa membayangkan bahwa Adam dan Hawa pasti mendidik anak-anaknya dan menceritakan bagaimana perjalanan hidup mereka. Ya, kenapa mereka Kain dan Habel ini bertumbuh bersama, dididik dengan firman Tuhan yang sama, dengan cara yang sama, ajaran yang sama, tetapi mereka mempunyai sikap yang berbeda. Masalahnya, kenapa persembahannya Habel itu yang diterima? Masalahnya bukan tentang Tuhan itu senang domba, gitu, senang daging domba, misalnya gitu. Tetapi seperti kita tahu bersama bahwa pastinya Adam dan Hawa menceritakan kepada anak-anaknya tentang perbuatan Tuhan, perbuatan Allah di dalam hidup mereka, bahwa mereka adalah manusia yang diciptakan pertama oleh Allah, ditempatkan di sebuah taman yang indah yaitu Eden, mendapatkan semua fasilitas yang luar biasa, kemuliaan sendiri dari Allah. Tetapi mereka jatuh ke dalam dosa dan akhirnya mereka tahu bersama dosa itu, pelanggaran itu membuat mereka harus terpisah dari Allah. Ya, mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka, kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan daun, menutupi, membuat kawat, membuat pakaian dari daun. Tetapi ternyata itu tidak bisa. Seperti kita salah, kita berusaha dengan cara kita sendiri untuk menutupi kesalahan itu, berbohong, tutupi dengan kebohongan. Dengan cara kita sendiri kita tidak bisa untuk
menjadi benar, untuk menjadi berkenan kepada Allah. Karena itu pasti Adam dan Hawa mengerti bahwa saat mereka keluar dari Taman Eden, Tuhan memberikan kulit hewan. Di situ adalah nubuatan, ada domba yang dikorbankan, dan itu menggambarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana Kain dan Habel ini sudah mendapatkan firman itu, pengertian itu dari kedua orang tuanya, tetapi yang menangkap itu adalah Habel. Kemudian ini akan secara turun-temurun diberitahukan oleh bangsa Israel, ya, oleh kakek, nenek, kepada keturunan dan seterusnya. Jadi mereka kalau mau beribadah harus mempersembahkan korban, harus taat seperti ini, seperti itu. Sudah ada aturannya. Mereka terus ajarkan kepada anak cucu mereka. Nah, tetapi ada satu masa di mana ternyata persembahan itu mengecewakan hati Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yesaya 1 ayat 10, ya. Nah, judulnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa yang kita ketahui tegar tengkuk, yang saat mendapatkan masalah, tantangan, mereka marah-marah, mereka mengeluh kepada Tuhan. Ya, sebentar mereka menerima mujizat, mereka bersyukur, bersukacita, tetapi besoknya sudah lupa. Mereka cemas, khawatir, mereka bersungut-sungut dan menyakiti hati Allah. Mereka cemburu kepada bangsa-bangsa lain. Mereka menyembah yang bukan Allah. Padahal sepanjang perjalanan hidup bangsa Israel jatuh dan bangun, Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Nah, sampai pada suatu waktu korban yang bangsa Israel laksanakan setiap waktu, setiap tahun, secara rutin, itu hanya kegiatan secara jasmani. Ya, mereka tetap kepada Allah, mereka bawa ini itu, tetapi mereka tidak melakukannya lagi dengan hati, ya, dengan hati. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ya, bahwa persembahan yang tidak sungguh, jangan membawa lagi persembahan yang tidak sungguh, sebab barunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, kata Tuhan, karena perayaan itu penuh kejahatan. Ya, bangsa Israel itu pada akhirnya melaksanakan setiap ibadah Taurat itu hanya sebagai rutinitas, tidak mendalami lagi, tidak mengerti lagi, ya, tidak melakukannya sepenuh hati sehingga menyenangkan hati Tuhan, sehingga menyentuh hati Tuhan. Ya. Seharusnya setiap mereka bersembahkan korban itu mengingat kembali kasih Allah yang menebus, yang mengorbankan, dan itu menjadi gambaran tentang Yesus Kristus. Ya, ternyata segala rutinitas agamawi kita itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu menjadi koreksi, jangan sampai rutinitas agamawi kita, rutinitas ibadah kita, atau bahkan rutinitas pelayanan kita menjadi sesuatu yang bukan menyenangkan hati. Kita terlihat aktif, selalu rajin, semangat, tapi yang tahu hanyalah Tuhan dan diri kita sendiri. Yang tahu kita sedang benar-benar sepenuhnya dari hati, atau saat kita pulang dari tempat ini semuanya menjadi biasa-biasa saja.
kita kembali lagi melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan, ya. Kalau seperti itu semuanya akan sia-sia, ya. Seperti apa ya? Mungkin Tuhan menurunkan memang Taurat itu, memberitahu bangsa Israel harus begini, tetapi ternyata Tuhan tidak mau. Itu hanya dilakukan di luar. Itu hanya dilakukan dengan tubuh kita. Kelihatannya kita hadir di bait Allah, kelihatannya kita hadir di tempat ini, tetapi tidak dengan sebenarnya. Kita menyembah, kita menyanyi cuma dengan mulut kita, tetapi bukan dari dalam hidup kita, dari dalam roh kita. Ya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 1, apa sih sebenarnya persembahan yang berkenan kepada Allah? Ini udah ayat hafalan nih. Dan sekolah minggu remaja pasti hafal ini. Masih ingat enggak? Ya, tentang persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ya, bahwa ternyata ibadah yang berkenan kepada Allah, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hal fisik, aturan-aturan agamawi yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita mempersembahkan hidup kita. Ya, bahwa pujian dan penyembahan itu enggak sesempit tempat ini. Pujian dan penyembahan itu bukan cuma berhenti di tempat ini dan saat kita keluar selesai. Nanti minggu kita balik lagi pujian dan penyembahan di sini. Pujian dan penyembahan itu ada di dalam hidup kita. Bukan cuma saat kita menyanyi, bukan cuma saat kita haleluya mengangkat tangan, berlutut di dalam kamar. Pastinya itu paling penting ya, hubungan ini dengan Tuhan. Tetapi bagaimana sikap hidup kita melakukan kebenaran ini? Sikap hidup kita menyembah kepada Tuhan. Sikap hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi bukan rutinitas kita, bukan kesibukan kita, apalagi sekarang kita menonton sibuk banget. Ya, seperti yang kemarin saya ingatkan, kita sibuk, latihan, sibuk siapkan ini, siapkan itu, tetapi jangan-jangan kita belum berhubungan, belum ngobrol sama yang ulang tahun, belum ngobrol sama ya sumbernya acara Natal ya, ibadah Natal. Natal ini siapa? Natal ini apa? Dan Natal ini tentang siapa? Jangan-jangan kita sibuk sendiri. Bukan Tuhan yang kita senangkan, tapi diri kita sendiri. Kita beli ini, beli itu, kita mau bikin ini itu, aku mau pakai ini itu. Ya. Jangan sampai semuanya jadi sia-sia. Tuhan sudah begitu baik buat kita, ya. Tetapi kalau semua yang kita sudah lakukan ya, mengorbankan waktu, uang, demikian rupa, pikiran, tenaga kita, ya, pastikan itu menyenangkan. Pastikan kita juga berhubungan dengan Tuhan. Berterima kasih. Tuhan sudah pakai aku. Tuhan sudah melayakkan aku. Mari bereskan hati kita. Ya. Kita tahu para imam, orang-orang Lewi yang melayani kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang dikhususkan. Mereka harus kudus, harus benar.
pada saat itu sangat nyata kemuliaan Tuhan, bukan sekarang berkurang, bukan ya, tetapi Tuhan itu lebih tegas saat kita melayani dengan kondisi tidak putus, menyimpan kesalahan. Tuhan langsung putus. Jadi jangan walaupun sekarang ya kasih karunia Tuhan, kadang kita ada kelemahan, kadang ada kejenuhan saat melayani Tuhan, kadang rasanya hamba dari Tuhan. Kadang aku nggak ngerasain loh Tuhan karena saking banyak persoalan, kesibukan, aku kok nggak ngerasain intim lagi sama Tuhan. Segera beres. Kasih Tuhan begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam. Bereskan dulu sama Tuhan. Saya mau semua yang ada di sini kita adalah satu. Kita harus satu pikiran, satu tujuan, satu roh. Sehingga saat kita menyembah Tuhan bersama-sama dalam apapun yang kita lakukan, benar-benar Tuhan disenangkan. Kita bukan cuma membuat kebisingan, kita bukan cuma heboh-heboh tampil di depan orang, menunjukkan ada tamu ya, menunjukkan kita gitu. Ya, mari kita mau koreksi kehidupan kita. Seperti apa pelayanan kita, seperti apa kehidupan kita. Mungkin pelayanan kita di tempat ini dinilai sama pembala, dinilai sama kita semua itu terbatas karena ketemunya kan jarang, ketemunya cuma seminggu sekali. Tetapi Tuhan yang setiap saat menyertai kita, Tuhan menyelidiki hati. Ya, adik-adik remaja semuanya, mari kita belajar. Suatu saat kalian yang akan menjadi generasi yang menjadi api yang berkobar di tempat ini. Ya. Jadi jangan sampai estafet api, semangat, roh itu ada. Harus lebih bersemangat. Generasi muda, generasi yang baru harus lebih lagi mencintai, mengasihi. Karena pelayanan bukan gegap gempita, rame-rame musiknya, tetapi benar-benar hanya tujuannya mempermuliakan. Yuk, kita mau berdoa. Saya beri waktu semuanya secara pribadi berhubungan, berkomunikasi sama Tuhan. Kalau ada yang hati, sikap hati yang tidak beres, tidak menyenangkan hati Tuhan, kita diberi kepekaan oleh Tuhan, kita diberi kepekaan oleh Roh Kudus. Kita bereskan saat ini sebelum kita berdiri melayani Tuhan di hari ini. Karena kita mau pelayanan kita itu berdampak. Orang yang hadir bukan hanya melihat kita oke, kita bagus, kita keren, tetapi biar mereka juga mendapatkan sesuatu. Biar Allah Kudus memakai kita bekerja di tempat ini, menjamah setiap hati-hati. Kuberikan hatiku dan jiwaku semuanya kepadamu. Hanya bagi kemuliaan. Haleluya. Ku berikan hatiku
lain yang duduk, mari kita arahkan tangan kita mau doakan, kita mau saling mendoakan. Doakan worship leaders. Karena bukan dengan kekuatan kami, para worship leader, kami bisa melayani Tuhan. Mari kita arahkan angkat tangan kita kepada teman-teman kita, para worship leader. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah Immanuel. Terima kasih Engkau sudah melayakan kami untuk melayani Tuhan. Kami doakan para worship leaders untuk ibadah Natal tanggal 21 besok ya Tuhan. Dalam urapan-Mu, kuasa Roh Kudus memenuhi setiap worship leader. Menjamah setiap hati, sehingga setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan tahu firman-Mu di dalam lidah bibir mereka ya Tuhan, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mereka adalah kata-kata yang mempermuliakan nama Tuhan, adalah firman kebenaran yang menghidupkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan setiap jemaat yang hadir. Tetapi ya Tuhan, Kamu menyerahkan ya Tuhan seluruh hidup kami. Kami sangat terbatas ya Bapa. Tetapi di dalam Engkau ada kuasa yang tidak terbatas. Di dalam Engkau ada kuasa yang luar biasa, yang melayakkan kami, yang membangkitkan kami, yang menghidupkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau melayakkan kami, membenarkan kami. Terima kasih Engkau sudah memenuhi kami Tuhan, setiap hati kami, sehingga tidak ada motivasi yang salah di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi, Engkau memberkati worship leader dengan hikmat. Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Ada otoritas, ada kepekaan rohani, sehingga saat memimpin jemaat-Mu, para pelayan-Mu menyembah kepada Tuhan, kami berhubungan, kami peka, kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta para singers, silakan berdiri. Para singer kami berdiri. Kembali kita arahkan tangan kita memberkati ibu-ibu kita yang terkasih. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Engkau sudah memilih ibu-ibu yang terkasih menjadi singers di dalam ibadah Natal nanti ya Tuhan. Kiranya urapan yang baru yang daripada Tuhan turun atas setiap mereka. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan setiap hati, Tuhan yang membuat semangat mereka selalu baru, selalu muda, selalu berkobar untuk Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap nyanyian dan pujian yang keluar dari mulut bibir mereka, setiap tangan yang terangkat adalah tangan-tangan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ada kuasa Tuhan di dalam pujian, ada kebenaran ya Tuhan yang terus dialirkan ya Tuhan dan berkuasa. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menjaga
menjadi ibu-ibu yang perkasa di dalam rumah mereka masing-masing. Berdiri menjadi tiang doa, berdiri menjadi penolong yang sepadan bagi suami mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah penyembahan sukacita itu terus terpancar, selalu mereka bawa kemanapun mereka melangkahi Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan pemain musik. Ya, kita mau berdoa juga untuk pemain musik. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk talenta yang sudah Engkau berikan kepada para pemain musik gerejamu di tempat ini. Engkau memilih kami ya Tuhan. Memilih kami bukan karena kemampuan kami ya Bapa, tetapi kami percaya Engkau terus memperlengkapi para pemain musik ini, sehingga setiap permainan musik itu Tuhan bukan hanya dilakukan dengan talenta kemampuan mereka yang didapatkan dari dunia ini ya Tuhan, tetapi kami percaya seperti Daud Tuhan memainkan musiknya, memainkan kecapinya, ada kuasa Allah yang maha tinggi yang bekerja di dalam saat mereka memainkan musiknya masing-masing ya Tuhan. Ada kuasa Allah yang bekerja di dalam setiap nada irama yang mereka lakukan, mainkan di tempat ini ya Tuhan. Semuanya menjadi satu harmoni yang terutama menyenangkan hati Tuhan. Ada otoritas kuasa sorgawi, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga saat kami menyanyi, menaikkan pujian ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tempat ini ya Tuhan. Oh, kami percaya ya Tuhan, ada kebangkitan, ada sesuatu yang akan Engkau kerjakan yang lebih besar lagi ya Tuhan di tempat ini. Tuhan menjamah Tuhan setiap pribadi. Engkau yang tahu, Engkau yang paling mengenal siapa mereka ya Tuhan. Engkau yang tahu kerinduan hati mereka. Engkau yang tahu segala sesuatu tentang mereka ya Tuhan. Segala kelemahan mereka ya Tuhan. Keterbatasan, kesalahan mungkin, pelanggaran ya Bapak. Tetapi kami percaya saat kami datang kepada Tuhan, karya dan kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas di dalam hidup mereka. Tuhan tambahkan lagi ya Tuhan, hikmat, tambahkan talenta, kemampuan, anugerah Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka tahu ya Bapak bahwa setiap yang mereka lakukan, para pemain musik di tempat ini ya Tuhan, tidak sia-sia, tidak pernah sia-sia. Mereka tidak kehilangan upahnya ya Tuhan, karena Tuhan yang perhitungkan. Jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Engkau yang jamin kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami, sehingga kami mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap aspek hidup, pekerjaan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membedakan mereka dengan orang-orang yang ada di dunia yang tidak mengasihi Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kasih Tuhan memenuhi setiap hati mereka ya Tuhan. Oh, damai sejahtera yang berbeda dari dunia ini, yang melampaui segala apa, menjamin setiap kehidupan mereka, menjamin setiap langkah mereka. Oh, semuanya ya Bapa, yang mau lakukan hanya bagi kemuliaan. Terima kasih ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Para penari, sisanya silakan berdiri. Ya, mau berdoa buat adik-adik kita. Oh, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat generasi muda di tempat ini ya Tuhan, yang sudah Engkau pilih, yang sudah Engkau benarkan, yang sudah Engkau khususkan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan saat kami bisa layak untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang mengurapi setiap adik-adik kami ini ya Tuhan, mulai dari remaja, dari pemuda ya Tuhan. Biarlah setiap mereka menyadari hidup mereka adalah milik Tuhan. Hidup mereka hanya bagi kemuliaan nama Tuhan.
Tidak ada yang menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang tidak berguna, yang tidak penting, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi biarlah sepenuhnya mereka menyadari bahwa hidup mereka adalah sepenuhnya milik Tuhan, bukan milik mereka lagi. Sehingga setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pimpin setiap langkah, Tuhan pimpin setiap waktu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan ya Bapa, bahkan hari depan mereka ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang menjamin hari depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang Tuhan sudah sediakan, yang luar biasa, yang melebihi batas pikiran kami, kemampuan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan semuanya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami percaya urapan-Mu juga turun atas setiap penari yang akan mempermuliakan Tuhan di dalam ibadah Natal nanti. Tuhan yang bekerja di dalam setiap hati mereka, sehingga setiap tarian bukan sekedar gerakan, bukan sekedar hafalan, tetapi ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, ada urapan yang baru, ada sukacita yang terpancar yang luar biasa di dalam setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita semua bangkit berdiri. Yuk, kita mau dan hati kita berdoa untuk ibadah Natal nanti. Oh haleluya, Tuhan, kami mau serahkan ibadah Natal kami ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya ya Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan. Tanggal 21 Desember 2025 di tempat ini ya Tuhan, pukul 3 sore sampai selesai ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Ada damai sejahtera, ada sukacita di tempat ini. Bahkan lingkungan tempat ini ada keamanan, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Tuhan siapkan semua ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, tamu undangan yang ada, Tuhan yang bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga semuanya datang dan kembali pulang dengan sukacita. Ada berkat, ada sesuatu yang baru yang didapatkan di tempat ini, yang berbeda ya Tuhan. Bukan sekedar pesta, bukan sekedar perayaan tahunan ya Tuhan, tetapi ada sesuatu yang berbeda, sebab Engkau hadir di sini. Engkau Raja segala raja ada di tempat ini. Engkau menjamah, Engkau bekerja ya Tuhan. Oh haleluya. Semuanya mari kita angkat tangan. Kita doakan ruangan ibadah ini. Disucikan tempat ini ya Tuhan. Disucikan ruangan demi ruangan di tempat ini ya Tuhan. Ada kuasa Allah yang akan bekerja dengan bebas di tempat ini. Kami mau tolak segala yang tidak berasal dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, hanya sepenuhnya Tuhan ruangan ini, tempat ini dikurung kanan kiri atas bawah depan belakang oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kau yang bekerja, otoritas-Mu ya Tuhan, sepenuhnya ada di tempat ini. Kerajaan Allah hadir di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap peralatan musik, sound system, listrik yang ada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya berjalan dengan baik, semuanya mempermuliakan nama Tuhan, semuanya dikuduskan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap alat yang kami gunakan, oh di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kursi yang akan diduduki, kami percaya Tuhan yang bekerja ya Tuhan atas setiap orang yang akan duduk menerima lawatan Tuhan, menerima jamahan Tuhan. Setiap pintu yang dilewati ya Tuhan, kami percaya orang-orang yang melaluinya mendapatkan jawaban doa di tempat ini, mendapatkan urapan yang baru, mendapatkan mujizatnya. Oh di dalam nama Tuhan Yesus,
ibadah Natal kami bukan menjadi biasa-biasa saja. Bukan hanya Tuhan untuk kesombongan kami Tuhan, bukan untuk kesenangan kami, tetapi semata-mata hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau pun rindu lebih banyak orang mengenal kebenaran. Oh, biarlah ya Bapa, di dalam Natal kami mengingat kembali, semua yang hadir mengingat kembali akan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.